Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Cesar Kulida dari Prodi S1 Perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai donor ASI dalam perspektif integrasi sains dan agama untuk memenuhi tugas IPTEK. Nah, baik. Untuk yang pertama, di sini kita akan bahas mengenai definisi donor ASI menurut pandangan Islam. Ya, donor ASI itu adalah ibu yang menyusui, yang memerah ASINya, kemudian didonasikan atau diberikan oleh seorang ibu, bukan untuk bayinya, bukan untuk bayinya sendiri, melainkan untuk bayi orang lain yang membutuhkan, yang diberikan secara sukarela. Nah, menurut surat Al-Baqarah ayat 233, donor ASI dibolehkan dalam Islam. Selain itu, kegiatan donor tidak selalu disosialisasikan dengan kegiatan sosialisasi atau non-profit. Jadi, pendonor ASI dapat menerima upah atau menerima uang atau apa atas jasa pemberian ASI, asalkan pembayarannya dengan cara yang patut atau yang sesuai. Ya, selanjutnya yaitu definisi donor ASI menurut sains. Baik, teman-teman semuanya, donor ASI itu adalah keadaan di mana ibu bayi tidak bisa menyusui atau memberikan ASI pada si bayi dan beberapa faktor lainnya seperti faktor fisiologis dan juga fisik. Nah, padahal bayi sangat membutuhkan asupan ASI karena banyak manfaat yang tidak bisa didapatkan dari susu formula. Jadi, alternatif yang bisa dipilih seorang ibu untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya adalah dengan mendapatkan donor ASI. Selain itu, adanya bank ASI juga bisa dimanfaatkan untuk mencarikan donor ASI untuk bayi. Rasanya tidak ada yang menyangkal bahwa air susu ibu atau ASI merupakan makanan ideal bagi bayi yang tidak tergantikan oleh susu formula. Oleh karena itu, sejak lahir hingga berusia 6 bulan, bayi hendaknya hanya mengkonsumsi ASI. Nah, komposisi nutrisi yang terkandung di dalam ASI sangat tepat dan ideal untuk tumbuh kembang si bayi, selain juga memenuhi kebutuhan dasar anak atau dasar bayi, akan kasih sayang dan stimulasi. Namun karena satu dan lain hal, tak sedikit para ibu yang tidak dapat menyusui bayinya, terutama bayi prematur. Nah, karena produksi ASI belum maksimal, di lain pihak banyak para ibu yang memiliki ASI berlimpah sehingga sayang untuk dibuang dan memilih untuk mendonorkannya. Selanjutnya yaitu hukum donor ASI menurut Islam. Dalam perspektif Islam, mendonorkan ASI memang diperbolehkan, namun ada hal yang akan menimbulkan arodo atau hubungan saudara persusuan menjadi mahram dan tidak boleh dinikahi. Adapun pengelompokan orang yang diharamkan untuk dinikahi karena persusuan, yaitu perempuan yang menyusui dan ibunya. Anak perempuan dari perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, anak perempuan dari perempuan yang menyusui, ibu dari perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari suami dari perempuan yang menyusui, anak perempuan dari anak laki-laki dari perempuan yang menyusui, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui, serta istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Dituturkan pula banyak pendapat yang telah dilontarkan mengenai mahram ini. Itu tadi adalah hukum donor ASI Islam. Selanjutnya yaitu manfaat donor ASI. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama mengenai manfaat donor ASI. Pada beberapa keadaan di mana ibu tidak bisa menyusui bayinya, donor ASI itu merupakan alternatif untuk mendukung pemberian ASI sebagai makanan terbaik bagi bayinya.
berbeda dengan bank ASI, donor ASI tidak tercampur ASI dari para pendonor, melainkan dikelompokkan sesuai dengan nama donor. Banyak ibu yang merasakan dimudahkan dengan adanya donor ASI. Nah, ini umumnya ibu-ibu yang ingin anaknya mendapatkan ASI, tapi tidak sempat memerah payudara sendiri, sehingga lebih memilih memberikan ASI dari donor. Nah, di daerah perkotaan, donor ASI ini lebih mengalami peningkatan cukup signifikan di masa mendatang. Tampaknya permintaan semakin meningkat karena masyarakat makin menyadari bahwa jika tidak dapat memberi ASI, ada cara lain selain memberikan susu formula. Seperti itu. Itu tadi adalah manfaat donor ASI. Selanjutnya yaitu peraturan donor ASI. Nah, dalam donor ASI ini itu juga ada peraturannya, teman-teman semuanya. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes mengenai donor ASI tersebut akan terangkum dalam PP nomor 33 tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif. Pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, pengaturan bantuan produsen dan atau distributor susu formula bayi, saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI eksklusif. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah PP Nomor 32 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif sebenarnya telah meletakkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima ASI, yaitu yang pertama, donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, identitas agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI. Kemudian yang ketiga, mendapatkan persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI. Kemudian yang keempat, pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. Kemudian terakhir, yang kelima, yaitu tidak diperjualbelikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi. Nah, baik. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya mengenai donor ASI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.